Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Selamat hari Minggu adik-adik. Terpujilah Tuhan bahwa kita kembali bersekutu ya adik-adik. Bagaimana persiapan? Ajarlah kami setia mendengar firman-Mu, sehingga kami dapat memahami dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Filipi 4 ayat 4 dengan tema selalu sukacita di dalam Tuhan. Indahnya firman Tuhan ini. Kita diajak untuk bersukacita senantiasa. Natal sudah sembuh. Firman ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ketika ia berada di dalam penjara. Rasul Paulus sangat merindukan jemaat Filipi ketika ia berada dalam penjara, sehingga ia mengirimkan surat ini. Rasul Paulus mengenang kebaikan dan sukacita jemaat Filipi dalam menyambut dan melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, Paulus berpesan agar jemaat Filipi tetap bersukacita
dalam menyambut dan melakukan firman Tuhan. Meskipun Paulus dipenjara, Paulus berharap jemaat di Filipi tetap bersemangat melakukan peribadahan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, keadaan seperti itu kita dapat mengerti tentang arti bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan berarti giat melakukan kehendak Tuhan meskipun kita mempunyai masalah. Kita tetap berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk kepada kita. Kita tetap melayani Tuhan meskipun ada yang tidak senang dengan kehadiran kita. Sama seperti Paulus, ia tetap giat memberitakan Injil meskipun berada dalam penjara. Penjara tidak menjadi alasan penghalang untuk memberitakan Injil. Biasanya Paulus memberitakan Injil dengan berjalan dan bepergian dari satu daerah ke daerah lainnya. Setelah dipenjara, tentu ia tidak bisa berpergian kemana-mana. Tapi Paulus tetap melakukan pemberitaan Injil dengan cara yang berbeda, yakni dengan mengirim surat kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Wah, luar biasa cara Paulus dalam menyebarkan Injil. Ketika ia tidak bisa berkunjung untuk menyemangati, menghibur, dan berbagi firman kepada jemaat yang dilayaninya, Paulus menemukan cara lain untuk menyemangati, menghibur, dan berbagi firman kepada jemaat. Begitulah gambaran senantiasa sukacita dalam Tuhan. Kalau kita biasanya pergi ke gereja diantar oleh orang tua, tapi ternyata orang tua kita ada keperluan, maka kita boleh diantar oleh teman orang tua kita. Atau jika sudah bisa, naik angkot sendiri, bersepeda, atau jalan kaki jika bisa ditempuh dengan itu. Tidak ada alasan yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan dalam persekutuan dengan firman-Nya. Selalu ada cara untuk kita bisa berbuat baik dan benar. Tetaplah berupaya. Itulah sukacita dalam Tuhan. Adik-adik masih ingat kisah Zakheus? Zakheus seorang yang berbadan pendek dan ingin berjumpa dan melihat wajah Yesus di tengah kerumunan banyak orang. Ia tidak bisa melihat Yesus karena himpitan banyak orang, lagi pula badannya pendek. Namun ia tidak putus asa. Zakheus memikirkan cara untuk bisa melihat wajah Yesus. Ia pun menaiki pohon ara. Dari pohon itu, Zakheus melihat Yesus, dan Yesus pun melihatnya. Yesus segera menyuruhnya turun dari pohon itu dan mengatakan bahwa Yesus akan bertamu ke rumah Zakheus. Luar biasa kan adik-adik? Jadi jangan mudah menyerah kalau kita ingin mencapai sesuatu yang baik. Tuhan pasti menolong kita untuk menemukan yang baik. Tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Begitu indah cara Tuhan menguatkan kami melakukan kehendak Tuhan, yaitu dengan senantiasa bersukacita. Tuhan, kasihanilah kami untuk dapat menemukan cara baik dalam menaati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Ayat hafalan pada minggu ini, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekian firman Tuhan hari ini adik-adik.